Puji Tuhan, bersyukur di mana pada hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama menikmati hadirat Allah melalui sapaan firman yang akan mengisi di setiap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu oleh pimpinan, pertolongan, bahkan campur tangan Tuhan. Kami mulai melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami. Terlebih di dalam melewati setiap hari dalam kehidupan kami yang tentunya penuh dengan berbagai tantangan dan rintangan. Oleh karena itulah kami terus bersyukur dan berterima kasih untuk pendampingan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama merenungkan firman yang merupakan bagian dari tuntunan Allah atas hidup kami. Biar Tuhan bersabda dan memakai hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu melalui bahasa-bahasa yang dapat kami pahami, kami mengerti. Dan di atas itu semua Tuhan pun beri kami kekuatan untuk melakukan setiap firman. Tuhan dimuliakan, hidup kami terus dikuatkan, iman kami terus ditambahkan, dan kami boleh juga hadir menjadi berkat dari Tuhan bagi lingkungan di mana kami berada. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-22. Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam.
Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, memang kalau kita cermati ya, bahwa fokus kehidupan manusia ya, termasuk pemerintah maupun ya apalagi bisnis dan lembaga-lembaga pelayanan sekalipun, itu kerap kali fokusnya adalah ekonomi, ya, moneter atau financial. Padahal memang ada banyak aspek kehidupan lain yang juga perlu diperhatikan dengan baik. Moralitas, ya, etika, ya, sosial, budaya. Nah, itu juga kan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, seperti yang Alkitab kita hari ini katakan, ya, untuk apa orang kaya raya tapi ya, tidak memiliki hati, ya, tidak memiliki belas kasihan. Yang ada ya sudah kaya kurang kaya gitu loh. Sehingga terjadilah ketimpangan. Terjadi jurang. Jadi hari ini Alkitab kita mengingatkan bagaimana antara si kaya dan si miskin, yang kata Alkitab adalah sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama makhluk Tuhan. Nah, harus bisa bekerja sama. Ya, jadi yang kaya ya memberdayakan yang miskin. Nah, yang miskin juga ya mau belajar untuk bangkit dan meninggalkan kemiskinannya. Jadi jangan berpandangan bahwa kemiskinan dan kekayaan itu adalah takdir. Karena memang dalam teologi Kristen tidak ada istilah takdir. Ya. Nah, saya mengatakan berulang kali, ya Tuhan tidak menciptakan orang bodoh, Tuhan tidak menciptakan orang miskin. Tapi mengapa orang jadi miskin, mengapa orang jadi bodoh? Ya, karena kemalasan. Kemalasan. Nah, jadi siapapun kita, apakah kita sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, ya kita adalah makhluk Tuhan yang memang harus menjaga keseimbangan. Karena kita semua, siapapun kita, mau miskin, mau kaya, mau berpendidikan ataupun ya tidak, ya semua kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan ya sesuai dengan peta dan teladan. Jadi tidak dibenarkan ketika ada orang yang merasa kaya, merasa kuat, lantas menindas orang miskin atau orang lemah.
Atau mungkin ya seperti yang kerap kali terjadi di negara kita, istilahnya apa ya, kecemburuan sosial ya, menyebabkan orang-orang miskin membalas. Membalas apa ya? Balas dendam terhadap orang kaya karena orang miskin merasa dia miskin. Ya, karena orang kaya. Enggak. Ya, enggak. Kita diciptakan oleh Tuhan ya, dengan keadaan yang sama. Jadi karena kerap kali orang kaya itu menguasai atau istilahnya memperbudak orang miskin. Itu ada ya dalam bacaan kita tadi ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Sesama orang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh penebusan kuasa darah Yesus, sikap merasa superioritas itu tidak boleh ada. Nah, dan diingatkan juga di sini bahwa orang miskin itu jangan, sekali lagi, bahwa itu sudah garis hidupnya. Ada satu survei yang mengatakan ya kalau orang kaya itu paling diwariskan dalam 3 generasi. Tapi orang yang miskin itu bisa bertahan 7 generasi. Jadi artinya apa? Di satu sisi harta itu tidak ada yang abadi. Toh juga bisa habis. Ya. Jangankan kekayaannya, gunung saja dikerukin kata orang, ya, itu bisa rata. Nah jadi sekali lagi bukan soal ketersediaan, tapi soal bagaimana kita berupaya. Nah, orang miskin selalu berkata apa ya dalam kemalasannya, ya, wah ada singa ya, di luar, aku takut keluar. Itu ayat 13 ya. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Ya. Itulah pola pandang orang yang miskin. Selalu mencari alasan untuk tidak bergerak, tidak melangkah. Ya semua kita ya takut bahaya. Tapi kalau kita takut terus kan kita tidak akan melakukan apa-apa. Ada istilahnya begini ya. Jangan takut gagal. Karena orang yang takut gagal dia tidak akan bertindak. Walaupun dalam kita bertindak ada kemungkinan gagal. Tapi ketika kita tidak berbuat sesuatu untuk memperbaiki situasi, keadaan, ya kita sudah gagal. Ya, kita sudah gagal. Jadi sama aja. Kita berbuat ada kemungkinan kita berhasil. Nah memang ada kemungkinan gagal. Tapi ketika kita berdiam diri, itu sudah gagal. Ya, dan bukan cuma gagal, tapi gagal total. Ya, gatot. Nah maka itu jangan kita menjadi orang yang hanya menunggu belas kasihan orang lain. Ya. Nah, kita jangan terjerat dalam kemiskinan mentalitas. Tidak punya semangat juang.
kita terjerat di dalam ya, pola pikir kita yang menghambat kita. Jadi tidak ada satu upaya yang kita lakukan. Istilahnya apa? Hidup hanya bergantung nasib. Jadi kita tidak bisa hanya berdiam diri lantas mau diberkati. Enggak. Karena saya yakin berkat Tuhan tidak pernah akan jatuh dari langit. Nah, itu sisi dari pemahaman kita terhadap kemiskinan. Tapi di sisi lain, orang kaya juga harus mengerti bahwa kekayaan yang paling bernilai itu bukan materi, bukan harta. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih dari sekedar itu. Ada orang yang hidupnya sederhana, hartanya nggak banyak. Tapi dia punya nilai lebih. Itulah yang dikatakan dalam ayat yang pertama. Apa itu? Ya, nama baik. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi bagaimana kita menjaga nama baik? Baik saya pribadi maupun nama baik keluarga. Jadi kekayaan yang kita kejar itu tidak akan memberikan arti. Itu hanya sekedar masalah fasilitas. Ya, fasilitas. Ya memang kalau kita punya uang kan kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan lebih baik. Kalau kita punya uang kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Oleh sebab itu saudara dan saya harus menyadari kenapa kita diberkati Tuhan dan diberi lebih. Supaya kita bisa menjaga keseimbangan. Untuk berbagi. Di dalam ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadi berbagi di sini tidak dalam pengertian dikasih uang apa enggak ya. Karena juga ada pepatah yang mengatakan ya lebih baik kita mengajari orang ya, modalin ya. Jadi istilahnya apa? Ya lebih baik kita kasih kail daripada kasih ikan. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan para kaum muda kita. Jadi kalau kita bisa bekerja sama, maka peralihan generasi ini tidak akan pernah mengkhawatirkan atau mencemaskan kita. Tugas kita ya mendidik anak-anak kita dengan benar ya, melalui memberikan contoh. Nah, setelah maka Bapak Ibu sekali lagi ya saya ingatkan bahwa Kitab Amsal ini juga mengingatkan kita satu poin ya, bagaimana kita harus ya, mendidik ya, orang-orang muda ya. Karena biasanya orang muda kan memang belum berpengalaman ya. Nah, di dalam ayat yang beberapa itu ya ada disebutkan didiklah ya, didiklah ya, orang-orang muda itu. Nah, itu ya ayat 6
Ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, jadi tugas kita ya, mempersiapkan setiap generasi untuk menyongsong hari esoknya yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang kilang gemilang. Oleh sebab itu kita harus menjaga relasi yang didasarkan oleh kasih. Didiklah anak kita dengan kasih. Ya, jangan didik anak kita karena takut. Ya. Jadi penulis Amsal ini mengingatkan ya pentingnya pendidikan. Ya, terutama juga ya pendidikan itu bukan soal ilmu, tapi pendidikan itu juga soal iman. Ini juga kerap kita lihat dalam kehidupan gereja. Orang tua begitu mempedulikan anak-anak untuk sekolah. Matematika, fisika, kimia. Tapi adakah orang tua juga peduli bagaimana pendidikan agama? Bagaimana iman anak-anak bertumbuh? Ini sangat menjadi problem dalam gereja sekarang ini. Ya. Nah, karena ayat 15 ya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang muda perlu dibimbing, perlu dituntun. Ya, mereka belum bisa memilih jalan sendiri, mereka belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itulah maka pendidikan itu yang utama ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan ini harus kita lakukan sedini mungkin. Karena membekali anak-anak dengan kebenaran di masa muda, itulah yang akan mempersiapkan mereka untuk memasuki kehidupan mereka selanjutnya. Sehingga mereka tidak akan pernah menyimpang. Nah, marilah kita bertindak bijaksana. Orang kaya jangan lantas lupa diri, orang miskin juga jangan rendah diri. Ya. Tapi baik kaya maupun miskin ya kita sama-sama rendah hati untuk membangun tubuh Kristus ya, menuju kesempurnaan ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi jangan kita membedakan kasta, membedakan tingkat sosial ekonomi. Itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kasih. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Biarlah kami boleh terus mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah karuniakan, supaya kami dapat juga memuliakan Tuhan melalui segala yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pakailah hidup kami untuk menyatakan kasih-Mu. Sehingga dalam kebersamaan kami sebagai tubuh Kristus, kami boleh saling membangun, saling menolong, saling menopang. Sehingga tali kasih Allah akan terus mengikat setiap kehidupan kami. Dan kami boleh berelasi dengan benar, dengan kasih. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersukacita untuk menerima setiap renungan firman-Mu ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, dan jangan lupa protokol kesehatan masih tetap perlu kita laksanakan. Amin.